Jadi ini Bu, produk yang kita jual ini nggak sesuai standar. Kalau misalkan ini dibiarin terus menerus, ini bakal jadi masalah bagi konsumen. Mari saya cek dulu laporannya. Loh, bukannya ini bahaya banget ya? Kenapa bisa sampai lolos? Saya juga nggak tahu Bu, dari manajer pemasaran ini bisa lolos. Saya tuh udah lapor ke manajer pemasaran, tapi nggak ada jawaban Bu dari mereka. Yaudah deh, kalau gitu nanti saya membicarakan ini sama Bu Diana deh. Iya, ada apa? Ini sih Bu. Saya dulu. Bu, saya dapat laporan dari bagian R&D terkait produk kita. Terdapat bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standar BPOM. Bisa dicek ulang, Bu. Oh, kamu Citra ya? Iya, Bu. Seharusnya kamu handal ya dalam hal ini. Ini bukan masalah handal atau tidaknya, Bu. Ini masalah keselamatan konsumen. Enggak, kamu tahu apa enggak kalau produk kita ini penjualannya besar di perusahaan. Iya, Bu, saya tahu. Tapi apakah hasil lebih penting daripada keselamatan konsumen? Kayaknya kita perkenalan ke karyawan lain dulu deh. Ayo, sini. Tapi kamu tahu apa enggak kalau ini itu keuntungannya besar untuk perusahaan kita. Tapi, Bu, Udah stop. Saya peringatin ya kamu Citra, kalau sampai laporan ini ke penasihat hukum perusahaan, kamu berurusan langsung sama saya. Udah keluar. Ya, makasih Bu. Ya. Sebelah kiri. Biasa lihat nih, Bu. Ini laporan keuangan udah saya sesuaikan ya. Kalau kerugian masalah bahan baku tuh nggak bakalan kelihatan. Jadi kita harus pastiin nih, nggak ada yang kebocoran dari tim internal. Saya dapat info dari manajer tim R&D. Katanya laporan produksi ini bocor. Kok bisa, Bu? Gimana ceritanya? Saya nggak mau tahu. Kamu cari orang yang udah ngebocorin laporan ini dari tim R&D. tapi Bu, nanti selesai. Tolong beritahu. Nih, Aul. Perkenalkan, ini Ibu Starla dari divisi pemasaran. Halo, Starla, saya Aul, anak magang dari kampus LPDKI. Mohon bimbingannya ya, Bu, selama saya bareng di sini. Oke, Aul, salam kenal ya. Oke, Aul, saya mau ke ruangan saya dulu ya. Kalau kamu butuh sesuatu, bisa tanyakan ke Ibu Starla atau call me. Baik, Bu. Oke, Aul, kamu di situ ya, temuin saya. Baik, Bu. Tapi Bu, sebenarnya saya mau tanya. Tadi sih saya sempat dengar kabar tentang kebocoran-kebocoran gitu, Bu. Kebocoran apa ya? Tapi sih setahu saya kayak kebocoran tentang produk baru gitu, Bu. Oh gitu, makasih infonya ya. Baik, Bu, terima kasih. Sementara kamu duduk di sini dulu ya. Saya mau ke ruangan finance dulu ya. Baik, Bu. Saya dapat info nih dari anak baru. Apa tuh? Apa benar ada kebocoran terkait produk kita? Saya juga baru tahu nih dari Bu Diana kalau ada kebocoran informasi kalau Bu Citra ini dapat laporan dari pihak R&D. Cuma saya belum tahu betul siapa yang ngebocorin. Saya sih tahunya dari anak baru ya. Apa kita menggunakan anak baru ini ya untuk mencari informasi terkait laporan produk kita? Tapi dia bisa dipercaya nggak? Kayaknya sih bisa. Ya udah kalau bisa dipercaya nanti kamu kabarin saya, informasi ke saya, kasih ke sini. Oke, baik, Bu. Oh, saya ada
tugas nih buat kamu. Apa Bu? Tolong cari tahu siapa yang sudah membocorkan laporan kode kita ke Bu Citra. Tapi ini nggak gratis ya Bu? Oh, tenang aja soal itu mah. Tapi kamu ada syaratnya, harus ketemu. Itu ya. Bu, ini saya sudah menemukan bukti CCTV-nya. Oke, saya lihat dulu ya. Oh, ternyata dia. Iya. Oke, Aul, hari ini saya transfer ya 20 juta ke kamu. Bentar ya, Aul. Aul, sudah masuk transferannya ya. Dicek dulu ya. Oke, Bu, sudah masuk ya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu. Kasih. Oh, iya. Iya. Bu, saya ada bukti CCTV dari Ibu Starla. Ternyata sekarang Bu dari tim RND yang membocorkan laporan tersebut ke Bu Citra. Bisa dilihat dulu. Kurang ajar. Panggil Bu Sarah ke ruangan saya sekarang. Baik Bu. Baik, Bu. Bu Sarah, dipanggil sama Bu Diana. Ke ruangannya ya. Kasih, Bu. Misi Bu. Ya. Ada apa ya Bu sekarang? Sarah, kamu tahu nggak sih apa yang kamu lakuin? Kenapa ya Bu? Emang ada masalah? Kau pikir saya bodoh, Sarah? Kamu itu udah ngebocorin rahasia perusahaan yang seharusnya itu ada di internal kita. Tapi Bu, bahan-bahan yang kita pakai itu sangat berbahaya bagi konsumen. Memang itu nggak tanggung jawab kalau konsumen kenapa-napa. Ya saya nggak peduli. Ya udah, kalau Ibu nggak peduli, saya akan lakukan ini ke penasihat Ibu. Oke, silakan. Pengalaman pahitku lagi pakai skincare baru yang katanya sih bikin glowing instan. Mereknya itu merek Lalali. Awalnya kulitku mulus, tapi setelah 2 minggu lihat penuh jerawat begini kan hasilnya parah banget kan. Halo Bu Citra, iya nih saya mau bahas tentang perusahaan ibu yang lagi viral di sosial media. Kira-kira kita bisa ketemu nggak ya? Soalnya saya mau bahas lebih lanjut. Udah deh, kalau gitu kita ketemuan aja. Kebetulan gue juga lagi di kafe nih. Kita bisa kesini aja. Oh, oke Bu. Baik, saya OTW ya. Oke. Aduh, sorry banget ya telat di jam. Gimana tadi di jalannya? Ini hujan, jadinya ada ya, maaf banget. Nah, jadi sih ada yang mau Makasih ya Manda, udah bantuin kamu deh. ya sama tenang aja. Kamu nggak bisa kok. Ada apa, Ul? Saya mau minta tolong, Bu. Ada apa, Ul? Saya nggak tahu harus kemana lagi, Bu. Ayo, kita masuk. Baik, Bu. Duduk. Jadi, Ul, ada apa, Ul? Sebenarnya saya tahu
masuk perusahaan. Saya diancam sama kamu. Hidup saya akan hancur. Memangnya siapa yang ngancam kamu, Abu? Saya harus gimana, Bu? Tenang aja, Abu. Kamu bisa ngomong sama saya akan bantu. Baik, Bu. Siapa Abu yang ngancam kamu? Mustafa, Bu. Dia tahu, saya akan bantu buat melindungi kamu. Kamu tenang aja. Udah, jangan nangis lagi. Informasi kalian sangat besar, tapi saya belum bukti yang jelas. Jika ini terbukti, dampaknya akan sangat besar. Kami tidak bisa diam saja, Bu. Ya, Produk dari PT Skop ini sangat berbahaya bagi konsumen. Saya juga sudah bilang ke Bu Diana, tapi Bu Diana menutupi hal tersebut. tapi saya butuh bukti yang jelas. Semua yang kalian katakan harus bisa dibuktikan. Kami punya beberapa bukti, yaitu dokumen dan laporan yang menunjukkan bahwa produk ini sangat berbahaya. Saya juga siap bersaksi dalam pengadilan. Saya menghargai keberanian kalian. Saya akan mulai penyelidikan. Siap dalam konsekuensi? Siap. Baik, saya akan berangkat. Terima kasih sudah Terima kasih, Bu. Saya Amanda dari Liputan 11 Petang. Dari berita 1 minggu yang lalu tentang viralnya produk terbaru perusahaan Skop, kontroversi ini semakin besar setelah laporan dari Badan Penegak Hukum Perusahaan yang mengungkapkan bahaya tersembunyi di balik produk yang diproduksi oleh PT Skop. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keselamatan konsumen dan banyak pihak menuntut pertanggungjawaban dari pihak manajemen perusahaan terkait. Terima kasih, selamat siang dengan saya Amanda dari Liputan 11 Petang. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin. Halo? Panggil seluruh karyawan sekarang. Ya, masuk. Kalian sudah lihat berita tadi pagi? Ini itu semakin besar. Apa yang kalian lakukan? Saya cuma ngikutin berita aja, Bu. Saya hanya ingin keselamatan konsumen, Bu. Saya tidak bisa diam saja, Bu Diana. Karena produk ini sangat berbahaya. Jadi ini perbuatan kalian berdua. Kalian itu udah merusak nama saya dan nama baik perusahaan. Ya, itu memang kami. Kamu itu udah menghancurin hidup saya. Dasar punya. Ibu Diana, Anda akan kami amankan. Ada apa ini? Sudah, silakan Anda jelaskan di kantor polisi nanti. Bu Diana, saya mendapatkan surat perintah. Silakan ikut kami. Enggak bisa. Ayo, Saya silakan. nggak bersalah. Ayo silakan ikut kami. Ayo silakan ikut kami. Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Kalian juga ikut kami ke kantor polisi. ikutan, Bu. Kamu termasuk mau terlibat. Mari sini ikut. Awal, kamu juga terlibat kan? Ibu, saya tidak terlibat. Kamu pikir pakai uang itu aman, tapi saya cuma ikuti perintah. Sudah, kamu ikut kami. Baik. Setelah penangkapan mereka dijatuhi hukuman sesuai pasal UU nomor 62 nomor 8 tahun 1999. Pasal 62. Pelaku usaha yang memasarkan barang yang tidak memenuhi ketentuan dan membahayakan konsumen dapat dipidana dan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak 2 miliar.